Astagfirullahaladzim, itu tarik itu siapa itu? Ada orang di situ yang berusaha narik, berusaha maksa, berusaha untuk ngerebut ya seorang perempuan untuk masuk ke dalam mobil. Ini ya? Astagfirullahaladzim. Pak. Itu anaknya dibawa. Apa ini? Jangan-jangan menculikan ini. Itu anaknya jauh sampai jatuh. Itu klien kita ternyata. Ada apa dengan klien kita? Ibu kenapa ibu? Ibu kenapa ibu? Hah? Siapa itu tadi ibu? Tolong kejar. Ibu kenapa ibu? Ibu kenapa? Ibu anaknya dibawa. Dan kemudian gue bilang sama tim, gue butuh motor, gue kejar itu mobil. Ayo. Ibu kenapa? Ayo, ibu. Ayo, kejar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di pikiran gue adalah ini penculikan. Ada seorang anak perempuan diambil di situ. Yang penting gue harus bisa selamatin perempuan ini. Lu siapa lu? Lu siapa? Ayo, Pak, pegang satu. Pegang. Ayo, ini pegang. Ayo, Pak. Aduh, beri kamu nggak apa? Hah, nggak apa-apa? Ayo naik. Ayo, Pak. Ayo. Ibu maaf, astagfirullahaladzim, maaf. Nggak bisa banget digerakin. Allah Akbar, gimana nih? Aduh. Tunggu. Bentar, Bu. Ini. Aduh, Ibu. Kamu diapain dalam mobil tadi, ha? Diancam. Tapi nggak ada apa-apain kan? Gue selamatin anak perempuan itu, gue ajak naik motor, gue langsung ngebut. Ya. Menghindar dari mereka semuanya. Pelan-pelan. Oh, Pak, jangan masuk. Halo, Vel. Iya. Ini mau dibawa ke tukang urut. Ke tukang urut? Dia langsung nyusul ya? Iya. Ini aku dapetin anaknya. Alhamdulillah aman nih. Oh, alhamdulillah. Ya udah. Oh, yaudah. Aku kesana ya, kasih lokasinya ya. Oke. Oh, yuk. Oke. Ibu, ini anaknya udah ketemu Ibu. Alhamdulillah kita langsung ketemu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ya udah, ayo Bu, takut ini sakit. Awas pelan-pelan. Nah, gue janjian sama Feli sama tim di tempat pijit itu. Buru-buru gue ajak ya anaknya klien kita yang namanya Winnie ya untuk menuju ke tempatnya ibunya. Aku nggak tahu ini, mungkin ada yang kesel atau gimana. Jadi sama tim aku dibawa langsung ke tempat tukang urut. Ya mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa ya. Ya, kita langsung ke sana aja. Aku udah ada sen lokasinya kok. Ya. Dia taman nangis sepanjang jalan di situ. Dia berharap ibunya nggak kenapa-kenapa. Dia berharap ibunya bisa cepat sembuh dan akhirnya begitu sampai tempat urut. Gimana Pak keadaan Ibu? Silakan duduk Ibu dulu. Gimana Pak? Ini terkilir 2 atau 3 hari mudah-mudahan membaik. Insya Allah membaik. Oh, tapi Ibu gimana sekarang rasanya? Alhamdulillah Pak. Udah lumayan, nggak kayak tadi nyerinya ya Pak ya? Oh Untuk iya. kedepannya di hari keempat setelah ini sudah dibuka, ini boleh digosokkan pagi siang sore. Oh, ini yang diolesin Pak ya? Iya. Oh ya sudah. Ya makasih Pak ya. Sama-sama. Ibu, ayo Bu. Sini duduk dulu deh Bu. Gimana, Bel? Udah, tapi ini udah baik kan? Ibu nggak apa-apa? Ini, mana lama ini ya Allah. Ini.
Sana ngapain sih? Winnie tiba-tiba nggak suka ada namanya Tante Yeni ini. Tante nggak usah sok baik sama mama. Elsa tuh marah-marah sama tante. Winnie, kamu nggak pantas sama begitu sama Winnie. Tante itu nolong mama sayang, kamu kan tetangga tante. Tolong, mendingan tante sekarang pergi dari sini. Pergi! Dia bilang sama ibunya kalau dia nggak suka sama Tante Yeni ini. Ada kemungkinan Tante Yeni ini cuman manfaatin kita. Winnie, Bu Yeni itu sudah banyak membantu mama, nak. Kamu nggak pantas marahi dia. Ngapain sih Tante Yeni datang ke sini? Pakai bantuin mama segala lagi. Mama tahu kan kalau Tante Yeni itu suka ngikutin sama papa. Oh, jangan-jangan papa lagi sama Tante Yeni, Ma. Winnie, kamu nggak pantas curiga sama Bu Yeni ya? Kalau memang papa ada sama Bu Yeni nggak mungkin tiap hari ada di rumah, Win. Udah ibu, udah jangan ribut dulu ya. Ibu kan masih luka ini kondisi tangannya ya. Ya ini juga masih trauma sebenarnya, anaknya tadi ini habis diculik. Ya udah jangan ribut-ribut apalagi di tempat umum seperti ini ya. Ya nanti selesaikan masalahnya di rumah ya Bu ya. Iya, Mas. Ya. Ya udah kalau begitu. Yuk kita mau pamit dulu sama Ani. Terima kasih banyak, Mas. Pak ya, kita pamit dulu Pak ya. Terima kasih banyak ya. Pak ya. Terima kasih Pak ya. 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 Terima kasih Pak. Dan di situ Winnie bilang dia ketakutan, dia masih shock banget dengan kejadian yang tadi diculik, dipaksa sama preman, ya, dibekap di dalam mobil, dia trauma di situ, dia nangis. Ya Bu, ini harus jaga ya, ini tangannya takutnya nanti tambah parah kalau nggak dijagain. Iya Mas. Tadi nih keselio waktu apa? Iya, Jatuh terkira waktu. jadi pas dia didorong ternyata tangan ini yang nahan badannya. Ibu ya, yang nahan badan ibu, jadi tangannya yang kena aspal. Makanya ini sakit banget, tadi sempat bengkak sedikit di sini. Tapi Bu, udah ya. dikasih salep kan supaya Nanti udah dikasih obat juga, ntar katanya diolesin setelah 2-3 hari Ibu ya. Iya Pak. Nah, Ibu tadi saya sempat ketemu sama orang-orang itu dan dia bilang jangan ikut campur masalah ini, masalah uang ini, jangan ikut campur ini. Itu apa? Uang apa ini Bu? Iya Mas. Mereka datang ke rumah mau mencari suami saya. Padahal udah saya bilang suami saya tuh nggak ada di rumah. Udah lama nggak pulang-pulang. Tapi mereka nggak percaya Mas. Ya kenapa nyariin suami Ibu? Mereka jelasin nggak? Ya katanya ada urusan utang suami saya Mas. Jadi suami Ibu berutang sama mereka? Iya. Berutang. Jadi saya yang dibebanin Mas. Udah kurang lebih 1 tahun suaminya ini pergi nggak ada kabar sama sekali. Bayangkan, udah pergi 1 tahun nggak ngabarin, nggak pernah ketemu dan yang lebih parah lagi nggak pernah memberikan nafkah lahir dan batin. Kok tadi sampai nyulik Winnie itu gimana ceritanya? Tapi gimana Ya, kok akhirnya- sampai diculik mereka ngancem? Iya, mereka ngancem. Mereka ngancem Katanya apa? kalau aku sama Oma ngumpetin papa, nanti aku bakal celaka. Ya astagfirullah. Ini padahal ini sama Ibu kan nggak ngumpetin Papa kan? Enggak kan? Enggak Mas, sama sekali enggak. Udah setahun kan suami saya nggak pulang-pulang Mas. Jadi kita nggak tahu di mana keberadaan suami saya, papanya Winnie. Apa yang terjadi dengan suaminya? Kenapa kok tiba-tiba menghilang? Dan kita Ibu Nani ini kebingungan udah mencari suaminya kemana-mana. Nggak ada Mbak, justru saya juga bingung. Kenapa suami saya begitu sama saya dan sama Winnie? Saya udah nyari kemana-mana tapi nggak ada Mbak. Udah setahun ini dia nggak pulang-pulang. Tolong Mbak Feli, Mas, tolong bantu kami. Waktu sebelum dia pergi Ibu, dia pamitnya kemana suaminya Ibu? Pamitnya kemana?
terakhir kali ngabarin maksudnya, Bu? Maksudnya dia lagi kerja atau mungkin dia lagi jalan-jalan atau mungkin lagi kemana sama kawannya? Oh, terakhir kerja, Mas. Dia kerja seperti biasa kerjanya. Iya, seperti biasa kerja. Bawa pakaian nggak? Pakaian dibawain gitu nggak? Enggak, Mas. Enggak. Jadi pakaian semua ada di rumah. Iya, Barang-barang semua masih ada di rumah. ada, Mas. Sama Winnie, namanya siapa? Winnie. Winnie sempat berubah nggak ayah? Biasanya kalau anak perempuan kan deket banget sama ayah. Nggak ada sama sekali, makanya kita juga bingung, Mas. Kok nggak ada yang sesuatu? Dia kerja apa ibu suaminya? Pengusaha, Mbak. Saya cari ke kantornya nggak ada. Nggak ada Nah, job sama sekali. Selama ini yang jalankan usahanya siapa? Kantornya udah tutup, Mas. Bahkan ke tempat usaha suaminya, tapi malah usahanya tutup. Dan semua pegawainya di PHK. Nah, terus kemana suaminya ini? Udah di itu, Mas. Udah ditutup, udah nggak ada, udah sepi. Nanti pegawainya semuanya di Udah nggak ada. PHK semua? Oh, nggak bisa begitu ya. Ada nggak mungkin ibu kawannya gitu yang deket sama bapaknya? Kita nggak ada yang tahu, Mas. Boleh tanya ke kawannya? Sudah. Nama keluarganya, adiknya, kakaknya, orang tuanya? Nggak ada yang tahu, Mas. Ada nggak kira-kira masalah tadi itu utang piutang dengan siapa itu sempat ngomong nggak? Katanya sesoal utang uang. Tapi saya nggak tahu uang tuh uangnya berapa, Bang. Nggak tahu untuk apa juga saya nggak tahu. Itu nggak bisa dikabur karena dia suamiku nggak bisa utang itu, jadi dia mau hilang. Saya nggak tahu juga. Sekarang kita yang namanya Ibu Nani ini bingung. Kemana perginya suaminya? Dia udah berusaha semaksimal mungkin sampai 1 tahun belum ada kabar sama sekali. Akhirnya dia minta tolong sama kita untuk ngebantuin mencari di mana keberadaan suaminya. Kayaknya istirahat dulu kali Bu ya. Ini kita antar ke rumah aja dulu ya. Ya, Bu. Jagain dulu mamanya ya. Kita dikabarin lagi. Bu, urusin aja Bu. Satu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari kemudian tim ngasih tahu katanya Ibu Nani mau melakukan pencarian. Ya sekarang kita ada di rumahnya klien kita Ibu Nani ya. Kita janjian di sini untuk melakukan pencarian. Kita akan jemput dia. Jadi kayak udah siap tuh. Ini rumahnya ya. Bu apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Ya, baik, Mas. sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tangannya gimana masih? Alhamdulillah Udah mendingan ya? Mas. Ini lagi masa pemulihan, Mas. Oh gitu. Ini anaknya nggak ikut ya berarti ya? Sekarang lagi di rumah temennya, Mas, anak saya. Oh gitu. Nanti kalau udah selesai kita jemput. Oh baru dijemput lagi ya? Iya, iya. Ya nggak apa-apa nanti kita jemput ya, kita anterin. Oke Bu, kita langsung masuk aja dalam mobil. Cara yang berikutnya, ya Ibu Nani bilang dia pengen datang ke tempat adik dari suaminya, namanya Pak Wawan. Ya udah kita coba ke sana aja. Ya Bu, masuk Bu. Bu, iya Bu Yani. Gimana tangannya? Gimana Oh, tangannya? Alhamdulillah udah agak baikan, Bu. Ibu mau kemana? Saya mau cari suami saya, Bu, Mas Dodi. Nyari suaminya. Ya iyalah, Bu. Mas Dodi kan suami saya. Ibu suaminya sudah nggak pulang 1 tahun. Apa ibu nanti nggak kasihan sama diri sendiri? Sudah sakit hati, tangannya sampai terkilir seperti ini. Bu Yeni, maaf ya. Walau gimana pun Mas Dodi itu masih suami saya. Jadi Nggak saya usah harus dicari. cari. Daripada ibu sakit hati nanti. Gak apa-apa Ibu, ini kita masih usaha dulu. Kan namanya orang usaha tidak ada salahnya. Ya insya Allah kalau ada jalan ya mungkin bisa ketemu. Mungkin kalau tidak ada jalan ya. Gimana ya Mas ya, suaminya udah banyak utang juga, udah nggak bisa dicari. Gak apa-apa Ibu, ini kita masih usaha dulu. Kan namanya orang usaha tidak ada salahnya. Ya insya Allah kalau ada jalan ya mungkin bisa ketemu. Mungkin kalau tidak ada jalan ya. Gimana ya Mas ya, suaminya udah banyak utang juga, udah nggak bisa dicari. Oh Ibu kenal sama suaminya juga? Enggak sih, tetangga, namanya tetangga kan pasti kenal. Begitu Ibu cerita sama Ibu siapa namanya maaf? Yeni. Bu Yeni. Iya. Ibu cerita masalah rumah tangganya. Ya, Bu Yani kan orangnya baik, Mas, gitu. Oh, gitu. Tetangga kan Saya saling tolong menolong Mas.
Oh iya, kalau begitu itu aja Bu, titip anaknya kalau misalkan. Oh iya. Iya. Dijagain ibu, dibantu. Iya nanti dibantu ya, Dilihatin tapi rumahnya. aduh kalau saran saya mah nggak usah dijaga Bu ya. Ibu doain aja Bu supaya suami saya nggak kenapa-napa ya. Iya. Hati-hati ya Bu ya. Iya Bu, makasih ya Bu ya. Iya, ini ya. Titip ya Mas ya. Iya. Iya. Pak Wawan ini punya usaha makanan, dia jual seafood di pinggir jalan, yang terkenal enak di situ. Sampai akhirnya kita datengin, orang-orang tahu semua yang namanya Pak Wawan. Mas, isi Mas, yang namanya Wawan yang mana ya? Oh, bentar Pak, saya cariin dulu ya Pak. Oh iya, ada Mas ya namanya Wawan ya? Ada ya? Ada yang namanya Wawan Ada itu? alhamdulillah. Ibu kenal kan? Kenal, dia adik ipar saya Mbak. Oh gitu. Iya Mas. Duduk Ibu, duduk sini Ibu. Iya, iya. Halo, Wan, Pak Wawan apa kabar? Ya saya Mandala, kenal. Wan, Sama Ibu Nani. kabar Wan, sehat Wan. Ya. Saya. Pak ngobrol sebentar sini bisa? Iya. Ya. Nah, di situ kita ceritain bahwa di sini kita minta tolong sama Pak Wawan. Kalau Pak Dodi ini udah 1 tahun nggak pulang ke rumah. Gini, saya mohon maaf, ini urusan intern ya Mas ya. Cuma saya cerita aja, saya mohon maaf sama kakak semua. Ini saya baru sekarang bisa cerita ke Mbak. Iya Wan. Karena saya juga prihatin, saya juga sudah sangat wanti-wanti banget sama Mas Dodi. Dibilang ke saya, Wan, kamu tolong jangan cerita-cerita ke siapapun kalau kamu ketemu saya, termasuk juga sama istri dan anak-anak saya. Kenapa? Kenapa Pak? Dilarang ketemu sama istri dan anaknya. Ini Mas, intinya dia datang ke rumah saya, dia punya ada beban, ada masalah hutang, ada masalah hutang. Dia datangnya. Dia datang ke rumah saya, ya namanya adik sama kakak kan. Akhirnya saya tanya, dia butuh dana berapa? Dia mau pinjam uang ke saya. Pinjam uang ke Bapak? Ah. Untuk apa pinjam uang? Katanya sih mau buat bayar utang gitu. Utangnya sama siapa ini Pak? Tanya sama siapa Wan? Sama Pak Jaka, Mbak kenal. Astagfirullahaladzim. Pak Jaka. Pak Jaka, kenal Ibu Pak Jaka? Kenal Mas, ya Allah. Bisnisnya orang lama. Mas Dodi masih berhubungan juga sama Pak Jaka. Iya. Dia pinjam uang ke saya 5 juta. Karena saya lihat situasinya kakak saya ini, aduh kasihan saya. Akhirnya kebetulan saya ada dana, saya kasih Mbak. Makanya saya mohon maaf sama Mbak, saya nggak izin dulu, nggak ngomong dulu. Itu. Gue sama Feli di situ bingung loh. Bukannya utangnya udah dibayar, berarti lunas dong, nggak ada masalah utang lagi dong. Ya itu sudah diselesaikan. Tapi itu untuk penyelesaian ke Pak Jaka. Tapi buktinya ini kemarin anak buahnya datang. Kami dikejar-kejar Wan. Ini kan patah ini sama gara-gara. orang-orang ngejar dia. Iya, ini kan kesannya Sampai tangan gara-gara kamu. kemarin ditarik sama debt collector itu Pak. Terus Berarti kan utangnya belum nggak dibayarin jangan-jangan Pak. Mungkin dia untuk kebutuhan yang lain mungkin. Ini anaknya aja sampai dititipin ke rumah temennya loh Pak, takut ya kenapa-kenapa. saya takut kenapa-napa Winnie Mas. Jadi berarti ada kemungkinan dia masih punya utang sama Pak Jaka berarti Pak ya? Kira kita bingung harus cari kemana. Berarti ada kemungkinan nama Pak Jaka di sini. Ya. Waktu kita tanya sama Pak Wawan, kenal nggak sama Pak Jaka? Dia bilang saya cuma tahu Mas Pak Jaka. Dan Ibu Nani pun bilang Pak Jaka ini anak buahnya banyak. Pak Jaka ini adalah teman bisnis dari suaminya. Tapi Ibu tahu rumahnya Pak Jaka nggak? Namanya saya tahu Mas. Oh tahu? Tahu. Pernah Karena ke Pak sana? Jaka itu kan memang dulu satu kerjaan sama Mas Dodi. Pernah ke sana Ibu? Pernah. Di daerah mana? Bekasi Timur. Bekasi Timur. Ya sekitar 2 jaman lah Mas. Sana. Ini saya minta tolong nih Mas. Mbak kan tahu karakter Pak Jaka kan. Kenapa Pak? Karena Iya, saya tahu lah. Sepak terjang dia. Saya minta tolong Mbak jangan ikut campur terlalu dalam. Karena Mbak kan tahu sifatnya Pak Jaka, karakternya Pak Jaka. Ini aja saya lihat kakak saya sudah begitu panik. Saya kalau dia nggak panik nggak mungkin saya kasih uang 50 juta. ini dia biasa pakai anak buah gitu Pak? Pakai preman-preman gitu? Bahaya ini. Bahaya Mas.